Bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Tetapi justru menariknya, semua data sejarah abad pertama, abad kedua, justru tidak pernah menyangkal penyaliban. Dengan kata lain, tutuplah Alkitab itu. Nggak usah dibaca Alkitab. Yesus disalib itu fakta sejarah. Ah, itu kan MU bodoh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya kitabnya disuruh tutup, sahabat. Astaga. Ya, sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang yang menyuruh menutup kitabnya sendiri. Ya sahabat, seperti yang Anda lihat screenshot di layar ini, saya mendapati sebuah video di salah satu channel Oten, di mana di judulnya itu dibuat seperti ini, sahabat. Pernyataan Pak Abdul Somad ditanggapi Pak Bambang Nursena. Jadi melihat dan membaca judul ini, saya jadi tertarik untuk menonton dan menyimak gitu. Menarik ya, karena Ustadz Abdul Somad ini adalah salah satu ustadz favorit kita semua. Ternyata ditanggapi oleh salah satu pendeta yang katanya juga berpengaruh di Kristen gitu. Jadi ini menjadi sangat menarik bagi saya. Mana tahu nanti saya mendapatkan ilmu gitu ya. Nah, tapi setelah saya dengar dan simak, sahabat, ternyata saya tidak mendapatkan apa-apa dari tanggapan seorang Bambang Nursena, sahabat, selain hanya tertawa gitu. Astaga. Ya, kalau tidak percaya berikut videonya, sahabat. Bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Dasarnya apa? Menurut kitab saya Yesus diserupakan dengan yang lain. Yes, ambil itu untuk agamamu, jangan ditularkan kepada orang lain. Karena apa? Orang lain punya kitab suci sendiri. Malahan kalau saya sebagai orang Sunda hanya ngomong seperti itu. Saya bilang, sudahlah, kamu tutup saja Injil. Yesus pasti disalib. Ah, itu kan MU bodoh nih. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Ya, sebetulnya kalau membahas penyaliban Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, nih Oten sebetulnya nggak bisa ngomong, sahabat ya. Karena mereka pasti akan ketampol gitu. Dari sisi kitab manapun gitu. Ya, kalau yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu jelas Alkitabiah. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati. Ada dasarnya. Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang apa yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ini adalah ayat pukulan telak buat mereka. Dan kebenaran Al-Quran ini tidak bisa mereka bantah. Bahwa hari ini kita masih melihat mereka ini dalam keraguan-raguan. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Melainkan mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bambang Nursena. Dia hanya menyangka-nyangka saja.
Berbicara tentang penyaliban Yesus, ini adalah suatu yang sangat substansi dalam ajaran mereka sebetulnya. Dan harus mereka buktikan dengan kitab mereka bahwa Yesus itu mati disalib gitu. Tapi Al-Quran sudah mengatakan mereka ragu dan mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Persangkaan Bambang Nursena ini tentang Yesus yang mati disalib itu tidak berdasarkan kitab. Hanya berdasarkan sejarah katanya. Jadi bagi Bambang Nursena ini sejarah itu lebih tinggi tingkat kebenarannya dibandingkan kitab mereka. Astaga. Ini yang suci sejarah apa kitab? Kan menjadi pertanyaan. Selalu disampaikan dalam setiap kali dia berkhutbah, sahabat. Nah, berikut videonya. Sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus jelas-jelas mengatakan Yesus disalibkan atas desakan ahli-ahli agama kita dan telah disalib sampai mati. Kata salibnya stauro, dipaku, dipalang gitu, stauro, pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Semua data sejarah abad pertama, abad kedua, justru tidak pernah menyangkal penyaliban. Dengan kata lain, tutuplah Alkitab itu. Gak usah dibaca Alkitab. Yesus disalib itu fakta sejarah. Nah, ini baru 2 video Bambang Nursena yang saya temukan tentang pembahasan penyaliban Yesus. Dan selalu dia katakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib menurut sejarah, bukan menurut kitab. Katanya tutup sajalah Bible itu. Sejarah membuktikan katanya. Ya karena memang para oten ini selalu terpaku kepada sejarah, sahabat. Saya tidak mengatakan bahwa sejarah itu salah. Tapi kalau masalah urusan keyakinan, apalagi membantah apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang dibacakan oleh UAS tadi, itu juga harus berdasarkan Alkitabiah, bukan berdasarkan asumsiah. Ya tapi mau gimana ya, kalau dibuka juga kitab mereka itu, di dalam kitabnya juga mendukung apa yang disampaikan oleh UAS. Ini masalahnya. Makanya Bambang minta tutup saja kitab, kita buka sejarah katanya. Karena ada beberapa pernyataan dari Alkitab itu juga menolak klaim oten-oten ini tentang penyaliban Yesus. Misalnya dalam Mazmur ayat 91, itu jelas menolak klaim atas penyaliban terhadap Yesus. Kenapa? Karena Allah mendengarkan tangisan Yesus, doa Yesus, dan menghilangkan rasa takut kepada Yesus. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 91 nomor 15, nomor 5, dan nomor 3. Mazmur 91 nomor 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lalu di nomor 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Dan nomor 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Lalu di Mazmur 91 nomor 10, di sana dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Dan bahkan Yesus menonton pada saat orang yang mirip dengannya disalibkan. Ini tertulis dalam Mazmur 91 nomor 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Makanya tadi saya katakan saya sangat tertarik dengan judul dan thumbnail yang dibuat oleh channel Oten ini. Berharap saya mendapatkan ilmu. Setelah saya dengarkan, saya simak, bukannya ilmu yang saya dapatkan, menutup kitab yang saya dapatkan. Demikian video menutup kitab ini. Sampai jumpa di video menutup kitab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kudus nyi sunyi senyap Yesus naik sepeda haleluya dibonceng ya Mr.